Hmm? Silahkan dimulai saja Nanda. Saya sudah chat Pak Smai soalnya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara seminar proposal Alda Putri Utami. Kepada yang kami hormati Bapak Sartono MPD selaku dosen pembimbing, yang kami hormati Bapak Hasmai Bungsuladifa SPD MPD selaku kontributor 1, yang kami hormati Ibu Masnila Devi SPD MPD selaku kontributor 2, serta seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya sehingga kita dapat melaksanakan dan hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya, Nadia Sucitra, akan memandu jalannya seminar proposal penelitian dari Saudari Alda Putri Utami dengan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TEMS Games Turnamen terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5 Sekolah Dasar. Berikut adalah susunan acara seminar proposal penelitian hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh saudari penyaji. Yang ketiga, tanya jawab. Yang ketiga, pembacaan oleh pembaca 1 dan 2. Yang keempat, tanya jawab oleh peserta seminar. Yang kelima, saran dan masukan oleh dosen. Baiklah, hadirin yang terhormat, kita mulai acara. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara seminar proposal penelitian dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara kedua, pemaparan materi oleh Saudari Alda Putri Utami. Kepada Saudari Alda Putri Utami dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TEM Games Turnamen terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5 SD. Latar belakang.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di kelas 5 SD, peneliti menemukan permasalahan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 SD. Yang pertama, guru masih menggunakan mode pembelajaran tradisional, yakni mode pembelajaran yang bersifat ceramah yang mendominasi selama proses penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 2 SDN 22 Muara Kandis sesuai pernyataan dari guru wali kelas 5 SDN 22 Muara Kandis mengatakan bahwa terdapat 8 dari 18 peserta didik yang nilainya masih di bawah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, yaitu 60. Yang ketiga, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin memberi inovasi dan memberikan dorongan kepada peserta didik dalam belajar khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran TGT. Diharapkan dengan adanya mode pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik sesuai melalui penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 SD. Identifikasi masalah, yaitu yang pertama, proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut masih bersifat tradisional. Yang kedua, proses pembelajaran yang dilaksanakan kurang bervariasi, sehingga hasil belajar peserta didik rendah. Batasan masalah, yaitu kurangnya penggunaan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD SDN 22 Muara Kandis dan peserta didik kelas 5 SDN 05 Muara Kandis pada mata pelajaran pendidikan Pancasila? Yang kedua, seberapa besar pengaruh mode pembelajaran kooperatif tipe Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila? Asumsi penelitian. Yang pertama, mode pembelajaran kooperatif tipe Thames Game Turnamen dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang dapat dilihat dari hasil tes, pretest, dan post-test pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan model TGT. Manfaat bagi peneliti, bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, bagi peneliti lain. Bab 2. Landasan teori. Kajian teori. Yang pertama, hasil belajar. Yang terdapat di dalamnya ada pengertian hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, hakikat pendidikan Pancasila. Yang terdapat di dalamnya pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, karakteristik pendidikan Pancasila, hasil belajar pendidikan Pancasila. 3. Pembelajaran kooperatif Thames Game Turnamen. Yang terdapat di dalamnya pengertian model pembelajaran kooperatif, pengertian model pembelajaran Thames Game Turnamen, langkah-langkah Thames Game Turnamen, dan selanjutnya kelebihan model Thames Game Turnamen. Penelitian relevan, yaitu penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Riris et al. 2024 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa kelas 6 subtema 2
Hewan Sahabatku SD Negeri 091277 Sekitar Estate. Yang kedua, Margareta dan Manalu tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Lawe Sigala-Gala. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tari et al. Tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi Giman 2, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Sulvira et al. 2019 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar biologi pada mata pelajaran pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Batanghari. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mustamiroh et al. 2023 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN kelas 8 di SMP Negeri 1 Muaro Jambi. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir seperti yang tampak di layar. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini ada dua, yaitu hipotesis formal dan hipotesis non-formal. Hipotesis formal yaitu H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2. H1 sama dengan μ1 tidak sama dengan μ2. Selanjutnya, hipotesis non-formal yaitu H0 menyatakan tidak terdapat pengaruh mode pembelajaran Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 5 SD. H1 menyatakan terdapat pengaruh mode pembelajaran Thames Game Turnamen terhadap hasil belajar peserta didik hasil belajar pendidikan Pancasila untuk peserta didik kelas 5 SD. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan jenis kuasi eksperimen. Bentuk dari jenis penelitian kuasi eksperimen yang digunakan adalah non-equivalent control group design. Selanjutnya, yang B, variabel. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah yang digunakan peneliti adalah model pembelajaran Thames Game Turnamen. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian yang digunakan peneliti yaitu hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 SD. C. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SDN 22 Muara Kandis dan kelas 5 SDN 05 Muara Kandis yang berjumlah 37 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi. Karena penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan jenis teknik sampling Jeno. Yang D. Instrumen dan pengembangannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen tertulis dalam
dalam berbentuk tes objektif atau pilihan ganda yang terdiri dari 25 butir soal dengan 4 alternatif pilihan jawaban A, B, C, dan D, di mana soal dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen ini nantinya akan diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan uji korelasi yang dicari menggunakan aplikasi SPSS. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes, memberikan tes, pre-test, dan post-test kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang F, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan uji hipotesis yang sebelumnya perlu digunakan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas yang akan diuji menggunakan aplikasi SPSS. Uji hipotesis, uji T atau uji Mann-Whitney akan dilaksanakan berdasarkan uji prasyarat. Jika uji prasyarat data teruji normal dan homogen, maka akan dilanjutkan ke uji parametrik, yaitu uji T. Namun, jika pada uji prasyarat data tidak berdistribusi normal atau tidak homogen, maka akan dilanjutkan ke dalam uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari penyaji. Acara selanjutnya adalah pembacaan dari hasil pengecekan pembaca 1, yaitu Saudari Runi Gusyanto. Kepada Runi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Runi Guslianto dengan NIM 2112931. Saya dari pembaca 1 akan menyampaikan sedikit saran pada proposal penelitian Saudari Alda Putri Utami, di mana pada proposal penelitian Saudari Alda pada bagian rumusan masalah ada beberapa poin yang tidak menggunakan tanda kalimat titik dan ada beberapa poin lagi yang menggunakan tanda titik. Saran dari saya tolong diperhatikan tanda bacanya, dan juga pada bagian kekurangan model TGT itu pada awal paragraf kalimatnya tidak menjorok ke dalam. Kalimatnya itu semuanya rata kiri. Itu sebaiknya juga diperhatikan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan pada moderator. Tidak sedikit itu ya, sebanyak isi ya bab 1 sampai bab 3. Masa segelintir itu saya pembaca ya. Harusnya maksimal, tidak hanya sedikit gitu ya. Harusnya. Untuk apa kalau hanya sedikit seperti itu? Ya lanjutlah. Terima kasih kepada Saudari Runi. Selanjutnya, hasil pengecekan oleh pembaca 2 kepada Nisaul Hairnikma, disilahkan. Nah, jangan diawali pula dengan kalimat sedikit ya. Saudara pembaca ini judulnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nisa Wernikma sebagai pembaca 2, pengecekan isi. Di sini, pada proposal ALDA, di bagian manfaat penelitian ditambahkan lagi manfaat bagi peneliti lain. Selanjutnya, di bab 2, di bagian kajian teori, tolong ditambahkan, mungkin bisa ditambahkan lagi rujukan dari sumber lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Ini saudara Alda, saudara pilih itu pembacanya. Ya, apa itu yang diberi masukan? Ini siapa ini yang saudara pilih ini? Sudah pernah seminar kah? Atau sudah ujian kah? Apa pengalaman dia saudara tunjuk sebagai pembaca? Dasarnya apa?
Alda, Iya, Bu. yang Saudara tunjuk sebagai pembaca itu, yang Saudara minta sebagai pembaca itu, apa yang sudah dia lakukan? Sudah seminar kah? Atau sudah ujian kah? Akan melaksanakan ujian, Bu. Melaksanakan ujian, berarti kan sudah seminar itu. Iya, Bu. Ada sebagai pembaca seperti itu. Hanya beberapa baris saja. Nggak layak sebagai pembaca kalau seperti itu ya. Nah, silakan moderator. Saya duluan ini memberikan saran masukan karena Pak Anunya belum masuk juga. Silakan moderator. Baik, Ibu. Selanjutnya, Pak Asmai Bungsunya sudah adakah? Kalau belum, saya yang sebagai kontributor 2 yang memberikan saran dan masukan. baik, Ibu. Selanjutnya, saran dan masukan oleh dosen kontributor kepada Ibu Mas Nila Devi, MPD, selaku kontributor 2, disilahkan untuk memberikan masukan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alda, ya sebelum Ibu memberikan masukan, ada pertanyaan untuk saudara dulu. Sumber rujukan saudara berapa banyak yang ada di daftar rujukan? Ada Berapa halaman? Kalau bisa menghitung banyaknya, berapa halaman? ada 2, Bu. Dua apa? 2 halaman. 2 halaman, Bu. 2 halaman. Berapa masing-masing satu halamannya? 11, Bu. 11 itu sangat miskin sekali rujukan saudara itu ya, sangat miskin sekali. Dalam artian saudara banyak memindah-mindahkan yang punya orang lain itu ke proposal saudara. Jadi sumber rujukan nanti saudara tambah ya. Dari 11 sumber rujukan itu, berapa persen dari tim yang saudara rujuk? Pertama, Pak Sartono selaku pembimbing berapa persen? Kemudian Pak Asmai Bungsu dan saya berapa persen dari sumber rujukan saudara itu? Belum ada saya masukkan, Bu. Nah, belum ada dimasukkan. Ya, Nanti, saudara harus memasukkannya. Ya, baik. Pak Sartono belum juga saudara masukkan. Belum, Bu. Itu apa itu Pak Sartono membimbing? Kalau saya sebagai pembimbing itu tidak akan saya bimbing gitu ya. Orang lain saja saudara rujuk semuanya, sementara pembimbing saudara saja tidak saudara rujuk gitu ya. Harus saudara catat ya. Baik, Kalau Bu. terjadi juga hal yang seperti itu ya, Iya, Bu. tidak akan diokekan lah gitu ya. Tidak ada cerita orang lain saja saudara percaya itu ya. Pembimbing saudara yang membimbing saudara, tidak saudara ambil rujukannya, saudara abaikan sama sekali. Sebegitu tidak percayanya saudara kepada pembimbing gitu ya. Itu apa bimbingan? Kalau seperti itu, masih mending tim kontributor karena belum tahu masih oke itu. Ini pembimbing gitu ya. Iya, Bu. Oke. Dicatat itu ndak iya Bu saja karena nanti kita akan ketemu juga nanti di saat saudara sudah akan ujian itu sudah melakukan penelitian. Nah, sekarang masuk kepada latar belakang. Latar belakang di sini ya yang pada halaman 2 coba saudara lihat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, memang saudara sudah melakukan penelitian. Saudara saja sempro baru ya, seminar. Apakah kata-katanya pakai peneliti di sini? Apa yang seharusnya? Alda. Cepatlah responnya, nak mengamek-mengamek ya doh. Maaf. Maaf, Bu. Seharusnya apa? Masih penulis, Bu. Terus itu tandanya saudara menyalin punya orang gitu ya, mengakui punya kita. Yang saudara salin itu adalah skripsi. Kalau skripsi ya itu peneliti karena sudah melakukan penelitian. Saudara sudah berapa kali mengikuti seminar ini? Berapa kali? Sudah 11 kali, Bu. 11 kali. Masa enggak ada gunanya sama sekali saudara mengikuti itu ya. 11 kali mengikuti seminar, namun di saat saudara seminar enggak aja jadi ujung pangkal.
Itu apa itu hanya sebatas tanda tangan? Itu apa itu hanya sebatas tanda tangan? Ya, termasuk yang pembaca tadi ya, udah mau ujian itu ceritanya. Yang disarankan boleh dikatakan sangat tidak berguna gitu ya. Bagian kecil sekali. Nah, ada. Saudara mengatakan di sini sudah melakukan telah dilakukan. Harusnya kata-kata itu tidak muncul di saat saudara masih seminar proposal ya. Kalau nanti saudara sudah melakukan penelitian, baru kata-kata peneliti itu yang masuk. Nah, di sini pertanyaan saya lagi. Saudara kan hasil observasi, wawancara. Apa hasil observasi dan wawancaranya yang diuraikan di sini, bukti fisiknya mana? Hasil saudara wawancara, hasil saudara observasi, ada enggak saudara lampirkan? Hasil wawancaranya, hasil observasinya, mana dia? Ada tidak dilampirkan pada proposal? Kalau saudara wawancara tentu ada. Ada, Lembar Bu. wawancaranya, baik itu untuk siswa atau peserta didik, baik itu untuk gurunya, ada tidak? Apanya yang Ada, saudara Bu. wawancarai? Halaman berapa? Halaman 55. 55. Apa pertanyaannya yang saudara ajukan untuk guru dulu? Coba. Harusnya saudara sudah menandai untuk setiap, nggak membalik-balik, udah habis hari itu mah. Sudah ada harusnya untuk setiapnya itu saudara tandai. Saudara beri kode. Yang pertanyaan pertama saya menanyakan nama Bapak atau Ibu wali Itu kelas hanya itu. sebatas pembuka itu ya, enggak perlu lu dimasukkan ke Yang- lembar daftar wawancara. Terus Selanjutnya saya menanyakan model apa ya atau metode apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran, Bu, atau di kelas. pertanyaan saudara umum saja itu. Enggak ada terkait TGT-nya. Yang halaman 55 kata saudara ya, halaman 48 itu apa itu? Instrumen observasi dan wawancara, mengarahkan dis. Itu? Kenapa kok sampai ke 55 langsung? Maksudnya apa? Itu ada lembar observasi penelitian, Bu. Itu terus ada lembar wawancara guru dan lembar wawancara siswa. Nah, pertanyaan berikutnya apa yang saudara ajukan itu masih umum. Itu nanti saudara ganti itu. Saudara lakukan observasi wawancara ulang. Ya, Bu, nanti saya perbaiki, Bu. Nah, coba apa yang akan saudara perbaiki? Coba kalau memang saudara mengerti apa yang saudara perbaiki. Apa saja pertanyaan yang harus saudara munculkan? Nanti saya akan menanyakan apakah dalam proses pembelajaran yang dilakukan apakah sudah menggunakan model TGT apa belum, Bu? Terus apa lagi? Kalau belum jawabannya apa kelanjutan pertanyaannya? Mana ini pertanyaan? Nah, sebentar. Saya akan Saudara katakan tadi wawancaranya di halaman 55. Saya melihat foto-foto di sini. Mana Ya. betul? Maaf, Lampiran Bu, 5, bukti observasi, foto nampak di buku sekolahnya. Mana dia lembar wawancaranya mana? Yang saya sebutkan tadi itu mana? Di halaman berapa sebetulnya? Sekarang fokus lah. 48, Bu. Kenapa kok berubah-ubah itu? Saudara fokus itu tidak ini? Atau tidak perlu masukkan lagi? Perlu, Bu. Kalau perlu kenapa asal menyebutkan saja? Nah, jadi pertanyaan saudara itu harus fokus ya, harus fokus dengan TGT-nya. Tidak hanya pertanyaan hanya secara umum. Apakah Bapak sudah menggunakan model TGT? Tidak seperti itu. Saya cermati langkah-langkah TGT itu. Saya perteli satu persatu. Ya, dalam artian saudara memang harus wawancara ulang, ya. Observasinya saudara cermati, ya. Di sini yang saudara observasi itu adalah terkait dengan modul ajar, gitu ya, kemudian pelaksanaan,
Apakah hasil ini sudah saudara analisis? Dari Belum. hasil observasi saudara itu yang di checklist itu? Ada yang kategorinya 3, ada 2. Saudara apakan itu? Saya pas observasi itu Sudah ditanya. dianalisis kah? Pertanyaan saya, sudah dianalisis hasil observasi dan wawancara? Belum. Belum. Kalau belum, dari mana saudara bisa mengetahui itu ya? Jadi pada latar belakang dari lembar observasi dan wawancara yang saudara lakukan, saudara analisis. Dari hasil analisis itu yang saudara paparkan di latar belakang terkait dengan observasi, terkait dengan wawancara. Jadi berdasarkan data yang saudara dapat. Tidak suka-suka saudara mengarang di sana di latar belakang itu ya, tapi berdasarkan bukti fisik yang sudah saudara lakukan. Saudara analisis untuk setiapnya itu ya. Nah, Iya, Bu. kemudian itu terkait dengan latar belakang. Terus yang saya lihat tadi terkait dengan penelitian yang relevan. Hanya satu saja yang SD, selainnya SMP, SMA itu tidak relevan itu ya. Saudara cari semuanya SD. Baik, Bu. Ya SMP, SMA, yang MAN dan seterusnya itu saudara ganti dengan yang di SD. Ya. Karena saudara penelitiannya di sekolah dasar. Jadi saudara mengambil yang relevannya juga yang di sekolah dasar. Terus di sini saudara membuat coba di bab berapa itu yang ada bagannya? Kelas kontrol, kelas eksperimen, saudara lihat. Coba saya tampilkan lagi di PPT saudara tadi. Coba kerangka berpikir. Di sini saudara kan ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Jadi antara kelas kontrol dan kelas eksperimen itu harus jelas. Coba sekarang dilihat. Kelas kontrol, pembelajaran tradisional. Memang ada pembelajaran tradisional itu. Apa yang saudara maksud pembelajaran tradisional itu? Bagaimana nanti saudara membuat modul ajarnya kalau modelnya pembelajaran tradisional itu tidak jelas? Apa maksudnya? Bisa saudara jelaskan? Pembelajaran tradisional yang dimaksud itu adalah, Bu, pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah atau bersifat ceramah. Metode ceramah. Kemudian kelas kontrol saya gunakan model. Nyambung enggak itu? Saudara membandingkan satu metode yang satu model. Ya? Harusnya tidak. Ya, di saat saudara menggunakan model TGT, saudara melihat berpengaruh atau tidak dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila itu yang seimbang gitu ya. Kalau saudara menggunakan TGT kan cooperative learning gitu ya. Saudara gunakan pula lah model yang lainnya. Misalnya model cooperative learning juga, misalnya model GI misalnya. Nah, jadi saudara lakukan penelitian itu di kelas kontrol, saudara beri perlakuan dengan model GI. Eksperimen model TGT, ya itu yang saudara nanti bandingkan yang dari kedua itu yang berhasil, bisa saja H0 diterima gitu ya. Tidak harus A1 diterima, tergantung hasil penelitian saudara. Paham? Ya. Kalau saudara ragu, saudara diskusi lagi dengan pembimbing saudara ya. Jadi tidak ada istilah pembelajaran tradisional di mana beraja atau pembelajaran tradisional itu. Saudara katakan menggunakan metode ceramah, memang metode ceramah tidak boleh digunakan. Boleh-boleh saja. Namanya guru pasti ada berceramah gitu ya. Tapi durasinya saja yang dikurangi. Asal saudara menjelaskan itulah berceramah namanya itu. Ya. Tidak ceramahnya pula ya jadi persoalan di sana. Kalau penelitian eksperimen adalah apa dia? Kalau jenis eksperimen itu kan menguji teori di sana ya. Saudara mengatakan TGT ini akan meningkatkan hasil belajar kan gitu ya. Nah, jadi kontrolnya
cooperative learning juga, terserah yang mana yang akan saudara gunakan. Saudara nanti lakukan class control ini, eksperimen ini, ya. Ya, Bu. Kemudian terkait dengan, coba yang di atasnya lagi. Ada satu lagi di atasnya itu. Sebagian itu, coba. Ini hipotesis sudah. Saudara boleh-boleh saja membuat Hano tidak terdapat pengaruh model, ya. Itu kan hipotesis saudara, ya. Tetapi bisa saja terjadi nanti kebalikannya, Hanolnya yang diterima gitu ya. A1-nya itu tidak ada persoalan. Jangan saudara nanti mencoba menyesuaikan hasilnya gitu ya. Kalau datanya memang nanti Hanolnya yang diterima, tidak ada persoalan. Berarti saudara bisa menyarankan kepada peneliti yang selanjutnya apa yang harus dilakukan gitu ya. Bukan direkayasa gitu ya. Jadi angka-angkanya itu nanti penelitian jangan selalu rekayasa. Nah, sekarang bab 3 lagi. Terkait dengan populasi. Nah, populasinya saudara ambil jangan 2 sekolah, tapi saudara tentukan dari 1 gugus. Kalau sekarang gugus itu apa istilahnya lagi? Apa? Ryan. Apa aja istilahnya kalau dulu gugus, sekarang apa? Ryan. Nak terang Ibu udah lambe mana? Ryan, Bu. Apa ya rayon? Bisa saudara menyebutkan ke Ibu kalau istilah itu sekarang rayon? Coba, pada kalimat mana? Dalam peraturan yang saudara katakan rayon itu. Coba. Mana sudah bisa mengatakan rayon. Ini batu tuh. Gugus sama rayon. Apa istilah yang dipakai sekarang? Alda. Nah, taruhlah sekarang saudara belum paham ya. Saudara pakai saja istilah lama. Nanti saudara sesuaikan gugus. Jadi saudara ambil 1 gugus. 1 gugus itu ada misalnya 10 SD. Ya. Saudara ambil ke 10 SD-nya itu untuk populasi. Saudara lihat, saudara menggunakan seberapa ini? 5. Berarti untuk kelas 5 itu dilihat berapa masing-masing jumlah siswanya. Nanti saudara lakukan uji normalitas dan homogenitas. Ya. Saudara paham itu? Paham, Bu. Nah, jadi normalitas dan homogenitasnya itu dari sana nanti saudara menentukan ya. Nanti saudara tentukan sampelnya. Jadi tidak hanya 2 SD saja ya, 2 SD saja. Saya lebih menyarankan 1 gugus itu saudara ambil untuk populasinya. Nanti berdasarkan normalitas dan homogenitas itu saudara tentukan. Mana SD-nya yang menjadi kelas kontrol dan mana yang menjadi kelas eksperimen. Kemudian walaupun saudara menggunakan SPSS, tetapi yang secara manual saudara harus paham. Bagaimana menentukan normalitas itu, bagaimana menentukan homogenitas itu, saudara harus paham. Karena nanti di saat ujian ada pertanyaan seperti itu, saudara harus bisa menjelaskannya. Di mana dapat angka-angkanya itu. Ya, walaupun SPSS itu adalah sangat membantu, tapi bukan berarti saudara tidak mengetahui yang secara manual dengan menggunakan rumus. Paham, Alda? Paham, Bu. Nah, itu terkait dengan bab 3-nya ya. Nah, SPSS tidak ada persoalan, tetapi saudara harus memahami untuk setiap rumus yang saudara gunakan. Ada saudara katakan tadi uji T, uji apa lagi, ya, saudara harus memahaminya secara manual. Penggunaannya dari data yang ada. Kenapa hasilnya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan saran saya tadi, berarti saudara membuat modul ajarnya untuk kelas eksperimen menggunakan model TGT kan cooperative learning itu ya. Kemudian kelas kontrolnya juga model cooperative learning, tipenya terserah saudara ya. Nah, itu yang saudara bandingkan nanti hasilnya, pengaruh mana yang berpengaruh gitu ya terhadap hasil belajar. Saudara cermati. Kemudian untuk setiap saudara melakukan mengambil data harus ada bukti fisik, tidak hanya foto tetapi video ya, videonya. Jadi saya mau melihat sejauh mana saudara melakukan penelitian, tidak hanya sebatas
nanti menyalin-nyalin angka-angka karena sudah ada contoh, sudah memindahkan angka-angka saja tanpa ada bukti fisik sama sekali. Sudah catat itu ya, tidak hanya foto, tapi video pembelajaran di saat saudara melakukan penelitian. Kelas kontrol iya, kelas eksperimen juga iya. Intinya untuk setiap saudara pengambilan data, di saat penelitian harus ada bukti fisik. Divideokan, foto juga sebagai tambahan, tidak ada persoalan. Ya, supaya jelas memang saudara melakukannya atau tidak. Oke, untuk sementara cukup. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya. Selanjutnya, masukan dan saran oleh Bapak Asmai Bung Suladifa, SPD MPD selaku kontributor 1. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih moderator Anda Nadia ya. Yang saya hormati Bapak Sartono selaku dosen pembimbing dan Ibu Masnida Devi MPD selaku kontributor. Sebelumnya mohon maaf Pak Ibu terlambat bergabung karena ada masalah yang tidak diharapkan tadi di jalan. Nah, kemudian selamat kepada Ananda Alda telah sampai kepada tahap penting dalam penyelesaian tugas akhir ya, yaitu seminar proposal. Dan juga kepada peserta seminar proposal yang mengikuti dari tadi ya. Kemudian sudah banyak ya masukan dari Ibu tadi ya. Pak akan bahkan saja pada bagian-bagian tertentu ya. Yang pertama, Bapak ingin melihat pemahaman ya, Mas Alda, apa yang melatar belakangi pilihan ya metodologi penelitian sehingga ada berkeinginan untuk melakukan penelitian eksperimen ya. Baik, Pak. Mungkin bisa diceritakan masalah ya, berangkat dari masalah yang ditemukan. Nah, kenapa arahnya gitu ke penelitian eksperimen? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin menjawab. Saya memilih penelitian ini sesuai berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan di SDN 22 Muara Kandis. Saya mendapatkan beberapa masalah dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru dalam proses pembelajaran tersebut guru masih menggunakan model pembelajaran yang bersifat tradisional atau menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran siswa kurang semangat dalam proses pembelajaran. Siswa lebih memilih diam saat guru menerangkan pembelajaran dan asik dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan siswa sering berbicara dengan temannya saat guru menyampaikan pembelajaran. Jadi berdasarkan masalah tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang untuk melihat pengaruh model TGT ini, Pak, sebagai solusi dalam permasalahan tersebut. Karena model TGT ini mempunyai elemen games dan turnamen dalam proses pembelajarannya, bisa meningkatkan motivasi siswa dan siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran. Baik, sekian Pak. Ya, kenapa eksperimen gitu? Kan belum sampai ke situ ya. Kenapa eksperimen? Kan bisa juga PTK, ya?
bisa juga pengembangan model ya. Kalau masalahnya seperti yang disampaikan Alda tadi, apa Alda eksperimen gitu. Karena saya ingin melihat pengaruhnya, Pak. Metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap kondisi yang ada di masalah di lokasi tersebut, Pak. Apakah ketika melakukan penelusuran penelitian yang telah dilakukan belum pernah ditemukan penelitian dengan TGT di SD pada mata pelajaran pendidikan Pancasila? Maaf, Pak, mohon diulangi lagi, Pak, kurang jelas. Apakah belum pernah Eh, penelitian dengan TGT ini pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD? Belum, Pak. Yakin belum? Di SDN yang berdasarkan observasi di SDN 22 Murakandis belum, Pak. Tapi kalau di SDN 05 Murakandis sudah menggunakan, Pak, tapi hanya dalam pembelajaran tertentu. Dan tidak sering digunakan, guru lebih sering menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran dan berpatokan kepada buku panduan atau buku LKS. Nah, ya makanya Bapak heran ya kalau masalah yang ditemukan seperti yang dipaparkan Alda tadi sebetulnya bisa dengan PTK ya atau apa. Tapi kalau eksperimen biasanya kan kita memang menguji teori ya. Mungkin kita menemukan metode pelajaran yang betul-betul baru gitu ya, belum pernah digunakan di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ya, sehingga kemudian kita ingin mencoba gitu ya. Ini kan TGT sudah lama ya dan juga sudah sering dilaksanakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, apalagi di SD ya, sudah sering dilaksanakan gitu ya. Apalagi dilihat pengaruhnya gitu ya. Tapi tidak masalah ya kalau mau dibandingkan, apalagi kalau mau dibandingkan dengan awal ada tadi ya dengan metode ceramah itu tidak relevan ya. Jadi betul yang disampaikan Ibu tadi ya. Mau dilihat pengaruhnya dibandingkan dengan model lain tidak apa-apa ya. Oke, jadi Bapak ingin sebetulnya mengarahkan ya, ketika kita mau melakukan penelitian itu harus jelas ya, kita menemukan masalah umum, kemudian masalah spesifik yang kemudian itu akan bisa mengarahkan kita ketika masalahnya ini harusnya bisa diselesaikan dengan kualitatif misalnya, seharusnya bisa diselesaikan dengan kuantitatif, seharusnya bisa diselesaikan dengan pengembangan seperti itu gitu. Jadi kalau masalahnya di media, enggak pernah pakai media yang baru atau apa, kan bisa pengembangan media. Tapi kalau misalnya mau eksperimen ya tentu kita mau menguji sesuatu yang baru yang belum pernah diterapkan pada mata pelajaran itu. Dan memang agak langka sebetulnya ya kalau penelitian eksperimen pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Kenapa bisa Pak sebut agak langka? Karena memang data-data penelitian dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu kan kebanyakan berupa data kualitatif ya. Nah, contoh misalnya kepadanya ya, ada hasil belajar yang dilihat ini apa? Hasil belajar itu kan ada 3 aspek ya, kognitif, afektif, psikomotor. Yang Alda lihat hasil belajar apa? Belajar kognitifnya, Pak. Yang kognitifnya ya. Nah, kognitifnya. Sedangkan di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila itu harus mengembangkan ketiga aspek secara seimbang. Ya. Kognitif, afektif, psikomotor semuanya harus dilihat, diukur, dan harus berimbang. Tidak bisa hanya kognitif saja kita perhatikan, yang
lainnya tidak, nggak bisa. Nah, sehingga kemudian kalau eksperimen kan fokusnya memang akan melihat kognitif saja gitu ya. Makanya Bapak agak ini tadi ya, gimana nanti aspek sikapnya gitu ya, mau dilihat ya, aspek efektifnya, pengaruhnya gitu ya. Ini juga Bapak perhatikan, apakah ada tapi ada dibuatkan di sini Bapak lihat ya, kognitif efektif psikomotor ya. Tapi tidak tahu juga Bapak, kalau kognitif kan sudah disebutkan di sini tes ya, berupa soal ya, pilihan ganda. Kalau efektifnya gimana? Melihat hasil belajarnya itu, yang efektifnya itu bagaimana? Karena kan ketiganya nanti harus dilihat, nggak bisa pengaruh kecuali diberi batasannya. Dalam penelitian ini hanya melihat hasil belajar kognitifnya saja, ya, misalnya. Tapi enggak relevan juga karena di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu harus ketiga-tiganya dikembangkan. Tidak bisa kita membatasi kembangkan kognitifnya saja. Apalagi Alda kan tahu, ini sudah dibuatkan di teori bahwa utamanya itu dalam pendidikan Pancasila itu ya pembentukan karakter gitu ya. Gimana Alda melihat hasil belajar yang efektifnya? Ada dibuat di sini ya, apanya? Instrumennya, rubrik penilaiannya. Nah, ini Bapak lihat penilaian sikapnya yang dinilai profil pelajar Pancasila lagi ya. Itu beda ya, Alda ya. Jadi ini kan materi keberagaman sebagai anugerah. Ini CP yang diambil dari CP tahun berapa ini? Capaian pembelajarannya? Nggak tahu ya. Jadi capaian pembelajaran itu kan sudah beberapa kali revisi ya. Nanti ada pakai yang terbaru, yang Juni 2024. Cari ya. Juni 2024. Nah, lihat materi dari situ. Jadi CP itu diturunkan ke TP ya, ke tujuan pembelajaran. Nanti di setiap satu tujuan pembelajaran itu ada satu materi pokoknya. Ambil dari situ, jangan dari buku ya. Jangan dari buku. Itu dari situ sehingga materinya tepat ya. Dan kemudian membuat instrumen penilaiannya itu ya harus lengkap tiga-tiganya dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Jangan aspek sikapnya dinilai profil pelajar Pancasila. Jangan, tidak sesuai. Kan kita mau lihat pengaruh nih, pengaruh sebelum dengan setelah pakai TGT. Ya ketiga aspeknya dilihat, gitu ya. Ketiga aspeknya dilihat dan sesuai dengan materi. Jangan profil pelajar Pancasila. Jadi diperbaiki ya, diubah. Jadi pendidikan Pancasila itu ya memang harus seimbang ya, ketiga hal itu dikembangkan, nggak bisa ditinggal-tinggalkan salah satunya, hanya fokus di kognitifnya saja nggak bisa ya, karena itu saling mempengaruhi dan memang
karakter itu yang utama ya. Sehingga harus ada pikirkan gimana cara melihat ya. Baik, Pak. Hasil belajarnya yang kalau kognitif kan udah tahu tuh lewat tes. Yang tekniknya dari mana ya. Psikomotornya bagaimana melihatnya ya. Harus terukur ya. Dan dibandingkan ya. Karena nanti pengaruh ya. Padahal kan dibuat di sini hasil belajar pendidikan Pancasila ya, halaman 16 itu bukan sebatas memahami teori-teori, tetapi juga tentang mengimplementasikannya dalam praktek hidup sehari-hari. Pembentukan generasi muda yang bikin nilai karakter yang bermoral. Ya. Nah, nggak mungkin itu bisa dilihat lewat tes saja, gitu ya, lewat soal-soal saja. Perlu dipikirkan. Kemudian juga ada beberapa ini Bapak lihat yang dikutip di dalam ini tapi tidak ada di daftar pustaka. Contoh misalnya di metode penelitian itu di halaman awalnya itu ya, metode penelitian, desain penelitian menurut arti kuno 2014. Tidak ada di daftar pustaka Pak lihat ya, arti kuno ya. Yang awalan A itu cuma aliyah, arasid, astiti ya. Nah, apakah benar nih arti kuno ini? Ya. Ada juga yang lain, masih ada juga ya. Seperti itu. Jadi harus betul-betul teliti. Apa yang dikutip itu yang betul-betul muncul di pustaka ya. Ya, Pak. Ya mungkin demikian saja ya. Jadi Bapak ada nanti silakan diskusikan dengan pembimbing gimana berikutnya ya. Baik, Kak. Seperti dari Bapak dan dari Ibu Cepi tadi ya. Pasti Pak kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asma Bung Suladiva yang sudah memberikan masukan dan saran terhadap proposal Alda Putri Utami. Selanjutnya, masukan dan saran oleh Bapak Sartono MPD selaku dosen pembimbing. Kepada Bapak disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kontributor 1, Bapak Hasmai Bung Suladiva, MPD, dan kontributor 2, Ibu Masnila Devi, MPD, SPD MPD, atas masukan dan sarannya. Tentu kemudian masukan dan saran dari kontributor itu tentu itu akan menjadi catatan. Sudah dicatat Anda ya? Sudah, Ya, Pak. itu kan menjadi catatan tersendiri sebagai sebagai kaitan proposal. Kemudian untuk Ananda sendiri perlu saya sampaikan bahwa dalam penulisan proposal itu sangat penting untuk memperhatikan dan memahami setiap arahan serta saran daripada penguji ya ketika Anda melaksanakan seminar proposal. Baik. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa bahwa
saya ucapkan selamat ya, sudah sampai pada tahap ini selangkah menuju penelitian. Saya harap apa yang Anda dapatkan pada hari ini dalam arti saran-saran daripada kontributor 1 dan kontributor 2 dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan proposal. Saya kira demikian saja saran dan masukan dari saya selaku pembimbing. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas masukan dan sarannya. Dengan berakhirnya sesi saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen, maka berakhir pula acara seminar proposal penelitian dari Saudari Alda Putri Utami. Demikian acara seminar proposal penelitian hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh peserta seminar. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya, izin live ya. Udah. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, saya juga live ya.